Selamat datang di channel Aripanto. Hari ini kita akan mencoba untuk men-setting Google Form yang akan dipakai untuk soal USP bahasa Inggris khusus mapel saya, dan ini bisa disesuaikan dengan mapel-mapel yang diinginkan. Ini khusus bahasa Inggris. Yang pertama adalah kita buat KOP. Jadi KOP-nya ini yaitu Yayasan Cahaya Harapan sesuai dengan KOP sekolah, dimulai dengan yayasan, kemudian SMK Cahaya Harapan, alamatnya gitu ya. Setelah KOP, kita buat satu bagian. Di sini menyesuaikan karena ini mapel bahasa Inggris, jadi soal USP bahasa Inggris. Jika dia mapelnya bahasa Indonesia, maka soal USP bahasa Indonesia. Begitu juga dengan mapel yang lain. Kemudian di bawahnya ini ada identitas SMK Cahaya Harapan dan tahun pelajarannya. Karena ini dipakai untuk tahun pelajaran 2022-2023, jadi dia tahun pelajaran 2022-2023. Dan di bawahnya lagi semua kompetensi keahlian. Artinya, soal yang sama ini akan ditanyakan atau diberikan kepada semua kompetensi keahlian. Karena ada beberapa mapel mungkin khusus untuk kompetensi keahlian tertentu. Baik, itu bagian pertama. Bagian kedua, dia wajib memilih kelas. Ini kelas. Jadi di sini saya setting, kalau dia memilih kelas A, maka akan diarahkan ke identitas A. Gitu ya. Itu artinya ketika dia salah memilih kelas, maka dia tidak akan menemukan eh, namanya dan tidak akan bisa mengerjakan USP yang kita berikan. Jadi, yang pertama ini adalah kelas. Kelasnya ini kita pakai drop down ini. Kemudian nanti kita isi sesuaikan dengan kelasnya. Kalau kelas yang saya ajarkan itu adalah semua kompetisi keahlian. Jadi dia ada 7 kelas. Dan tujuh-tujuhnya ini, jika dia memilih kelas tertentu, seperti saya bilang tadi, dia langsung diarahkan ke pemilihan identitas yang dimaksud. Jadi dia tidak akan salah. Kemudian ini identitasnya, NISN, dan nama. Jadi nanti kalau dia keliru untuk menginput NISN-nya, maka dia juga tidak akan bisa untuk masuk. Itu artinya ini juga bisa dijadikan seperti password. Kemudian setelah pilih nama dan input NISN, baru dia diarahkan ini, buka bagian 9 soal. Jadi langsung setelah input NISN, NISN-nya benar, kemudian pilih namanya, kemudian dia langsung ke soal, gitu ya. Dan ini sudah saya berikan ini semua NISN yang ada di kelas ini, yaitu kelas 12 akuntansi 1 ya, identitas akuntansi dan keuangan lembaga A, atau 12 akuntansi 1. Dan penyetingannya di sini pakai jawaban singkat, kemudian regular expression, kemudian berisi, kemudian NISN mereka. Kalau salah, kita beri keterangan, maaf, NISN yang Anda input salah, silahkan hubungi wali kelas Anda. Khusus di kelas kami atau di sekolah kami, NISN ini akan diberikan kepada wali kelas oleh operator. Nanti kalau ada apa-apa berhubungan dengan NISN, anak-anak akan menghubungi wali kelas masing-masing. Kemudian settingan yang di sini sama juga, cuman bedanya adalah penginputan namanya saja. Ini dummy saja, namanya dummy ya, saya sembarangan saja karena untuk uji coba, dan penyetingan ininya juga sama, yaitu jawaban singkat, regular expression, yang di sini maksudnya ya, ini validasi jawaban ya, baru muncul ini validasi jawaban, kemudian regular expression berisi dan NISN-nya diinput. Di sini saya buatkan pakai Excel dulu ini, pakai Excel dulu ya.
dan rumusnya kebetulan yang TBSM belum ya. Sebentar, yang saya skip aja yang kelas lain karena kelas lain sudah nih. Ini TBSM, NISN. Ah, ini kan masih belum nih. Jawaban singkat sudah pas. Kemudian pilih validasi jawaban. Angka ini kita jadikan reguler. Kemudian berisinya tetap pola. Pola ini kita isi dengan NISN yang sudah kita gabungkan. Di sini ini TBSM dan rumusnya pakai ini nih. Sama dengan E8. Ini adalah kolom E ya. E8 adalah ini. E8 dan maksudnya yang ini yaitu C atau NISN orang kedua gitu ya. NISN orang kedua dan NISN orang kedua nanti tinggal di copy paste aja sampai dia berakhir di terakhir anak yang TBSM. Di sini pakai pemisahnya kita pakai di mana ini ya tanda kalau I besar atau di mana nih ya kalau di matematika. 6 dan pakai petik 2. Kenapa petik 2? Karena dia adalah teks bukan angka. Kita kasih spasi di sini satu supaya dia nanti antara angka NISN yang pertama dengan angka NISN yang kedua tidak nyatu. Jadi kita kasih spasinya di sini, sebelah sini. Jadi kiri kanan. Oke, diapit oleh tanda petik 2, kemudian dan, kemudian C8. C8 ini apa? C8 ini adalah orang kedua. Ini rumusnya dan kita enter. Dan kita tinggal copy saja seperti ini, copy sampai ke sini. Ya, oke, ini dia ya. Tadi yang NISN, TBSM belum, jadi saya copy saja. Saya pergi ke Google Form, saya paste saja. Ini sudah ya, paste sudah dan keterangannya kalau tidak isi atau dia tidak benar cara pengisiannya akan saya beli ini. Ini saya samakan aja dengan kelas lain supaya dia sama ya. Tinggal saya pastikan saja. Oke, sudah selesai. Setelah setelah selesai untuk mengisi NISN yang benar dan nama, sekali lagi dia akan diarahkan langsung mengisi soal. Nah, soal ini ada deskripsi soalnya dan sebelum mengisi soal akan diberikan petunjuk umum. Petunjuk umum ini khusus yang di sekolah saya akan saya berikan langsung kepada pembuat soal sehingga nanti tinggal dimasukkan saja gambarnya ya. Tinggal masukkan gambarnya seperti biasa. Dan di sini adalah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini tergantung dari ya pertanyaan eh, soalnya ya. Ini tinggal soalnya, soal nomor satu dan berikutnya gitu ya. Oke, baik, cukup sampai di sini saya kira untuk tutorial singkatnya bagaimana tadi supaya setiap anak bisa menginput nama langsung tanpa mengetik ya, tanpa mengetik. Soalnya biasanya kalau dia mengetik, kadang-kadang mereka mengetiknya salah atau kalau tidak pakai pilih kelas, jadi biasanya mereka mengulik kelas yang beda gitu ya. Baik, terima kasih karena berisik saya hentikan sampai sini dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.